Dalam video ini akan dijelaskan tentang aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung kurva dan nilai maksimum atau minimum. Yang pertama adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Perhatikan gambar grafik fungsi di samping. Gambar garis yang berwarna merah merupakan gambar fungsi, yaitu y sama dengan fx. Kemudian gambar yang berwarna biru, garis yang berwarna biru merupakan garis singgung yang memotong di titik A, FA. Kemudian garis yang berwarna hijau merupakan garis normal yang tegak lurus terhadap garis singgungnya dan membentuk sudut 90. Untuk menentukan persamaan garis, maka perlu kita ketahui garis kemiringan atau disebut dengan gradien dengan cara menentukan turunan dari fungsi. Setelah mendapatkan gradien, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung dengan persamaan y dikurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Sama halnya dengan garis singgung, garis normal juga dengan persamaan yang sama, hanya saja pada gradiennya adalah min 1 per m. Sehingga garis normal persamaannya adalah y dikurang y1 sama dengan min 1 per m dikali x kurang x1. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6 di titik 2,3. Langkah pertama adalah menurunkan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x. Setelah menurunkan fungsi, kita dapat menentukan gradiennya dengan x sama dengan 2, yaitu 3 kali 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 sama dengan 12 kurang 8, sehingga nilai gradiennya adalah 4. Setelah mendapatkan nilai gradien, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung. Y dikurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Dengan y1 adalah 3 dan x1 adalah 2, maka y dikurang 3 sama dengan 4 dikali x kurang 2. Y sama dengan 4x kurang 8 ditambah 3. Y sama dengan 4x kurang 5. Dan untuk persamaan garis normal, maka y dikurang y1 sama dengan min 1 per m dikali x kurang x1. Y sama dengan 3, y dikurang 3 sama dengan min 1 per 4 dikali x kurang 2. Y sama dengan min 1 per 4x ditambah 1 per 2 ditambah 3. 1 per 2 berasal dari min 1 per 4 dikali min 2. Sehingga untuk persamaan garis normalnya adalah y sama dengan min 1 per 4x ditambah 7 per 2. Kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi disebut nilai ekstrim. Nilai ekstrim ada dua. Yang pertama nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Nilai ekstrim terjadi di titik kritis, yaitu titik dalam daerah asal suatu fungsi. Titik kritis ada 3. Yang pertama adalah titik ujung selang tertutup. Biasa pada soal diketahui seperti A, B. Yang kedua, titik stasioner, yaitu nilai turunan pertamanya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah titik singular, yaitu titik yang membuat turunan pertama tidak bernilai. Sehingga untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, perlu kita ketahui nilai titik-titik kritisnya. Contoh soal, laju perubahan muatan listrik terhadap waktu disebut arus. Misalkan, muatan sebesar 1/3 T pangkat 3 ditambah T kolom mengalir melalui kabel dalam T detik. Tentukan nilai maksimum arus dalam satuan ampere.
Yang pertama kita mengetahui fungsinya, yaitu Q/T sama dengan 1/3 T pangkat 3 ditambah T. Setelah mendapatkan fungsinya, maka kita dapat menentukan nilai titik kritisnya. Yang pertama, titik ujung selang. Tidak ada karena dalam soal tidak diketahui titik selangnya. Kemudian yang kedua adalah titik stasioner, yang mana titik stasioner yaitu turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari Q/T sama dengan 1/3 T pangkat 3 tambah T adalah T pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0, sehingga titik stasionernya adalah T sama dengan min 1 dan T sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah titik singular, tidak ada. Sehingga titik kritisnya adalah T sama dengan min 1 dan T sama dengan 1. Setelah mendapatkan titik kritisnya, maka kita dapat menentukan nilai maksimum dengan cara mensubstitusikan nilai titik kritisnya ke dalam persamaan 1/3 T pangkat 3 tambah T. Dengan T sama dengan 1 yaitu 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1. Sama dengan 1/3 ditambah 1. Sama dengan 1,3 ampere. Kemudian T sama dengan min 1 yaitu 1/3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah min 1. Sama dengan min 1/3 tambah min 1 yaitu min 1,3. Jadi nilai maksimum arus adalah 1,3 ampere di titik T sama dengan 1. Lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu daya nyata P0 dalam satuan volt ampere suatu rangkaian listrik yang daya aktifnya P dalam satuan watt dan sudut impedansi θ diberikan oleh P0 sama dengan P secant θ. Jika P adalah konstan pada 20 watt, tentukan laju perubahan P0 jika θ berubah pada laju 0,0 radian per menit saat θ 45. Yang diketahui dalam soal yang pertama, P0 sama dengan P secant θ. Kemudian nilai perubahan θ terhadap waktu yaitu 0,05 radian per menit. Dan yang ditanya dalam soal adalah perubahan daya nyata terhadap waktu dengan θ 45 derajat. Yang langkah pertama adalah karena P-nya diketahui 20 second, maka P0 sama dengan 20 second θ. Sehingga dP0 per dt adalah 20 second θ kali tangen θ. Karena turunan dari second θ adalah second θ kali tangen θ. Untuk menentukan dP0 per dt, maka kita menggunakan aturan rantai, yaitu dP0 per dt dikali dθ kali per dt. dP0 per dt sama dengan 20 secant θ kali tangen θ kali 0,05. Sehingga dP0 per dt adalah secant θ kali tangen θ. Untuk laju perubahan dP0 per dt θ dengan θ 45 adalah dP0 per dt sama dengan secant 45 dikali tangen 45. Secant 45 sama juga dengan 1 per cos 45 dikali tangen 45, yaitu 1 per akar 2 akar 2 dikali 1, sehingga daya nyata P0 adalah akar 2 watt.